Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa kelas 7A sampai dengan kelas 7K SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, namun tetap kita dalam kondisi pandemi ini untuk tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Yang sering sekali disampaikan yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker, ya. Kecuali sedang berbicara seperti ibu sekarang ini, ya, maskernya boleh dibuka atau lagi makan, begitu boleh dibuka. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, tetap dipakai maskernya. Yang kedua adalah menjaga jarak, ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya kepentingan yang mendesak, lebih baik kalian diam saja di rumah, ya. Walaupun ada keperluan keluar, hendaknya kalian tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir. Nah, ini semua adalah ikhtiar kita untuk kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, semoga kalian semuanya sekarang sudah siap untuk belajar. Materinya pada kesempatan hari ini adalah mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, yang kali ini disampaikan oleh Ibu Salmeningsih dan Ibu Indin. Baiklah. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tujuannya adalah supaya kalian selesai pembelajaran tentang materi ini, kalian dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ya, anak-anakku, masyarakat Hindu-Buddha terbentuk di Indonesia itu awalnya adalah dari perdagangan. Perdagangan dahulu sebelum ada perdagangan laut, ya, pelayaran atau kapal, perdagangan itu melewati daratan, ya, melewati daratan seperti ini ke sini dari India, ya, dari Asia Tengah itu melewati sampai dengan ke Cina, Asia Timur, itu melewati daratan, semuanya lewat darat. Ya, yang kita kenal dengan nama jalur sutra, perdagangan masa kuno. Tapi dengan adanya teknologi yang kemudian ditemukan oleh James Watt, ya, yaitu teknologi mesin kuat yang bisa menggerakkan kapal tanpa harus melihat arah angin, maka mulailah pelayaran dimulai, ya. Pelayaran pertama itu dimulai melalui Samudra Hindia, ya. Dan kemudian masuk ke Selat Malaka sampai kemudian nanti di Asia Timur. Pelayaran pada masa ini adalah pelayaran yang meminimalkan risiko, karena kalau lewat darat risikonya lebih besar, biayanya pun lebih besar. Namun kalau lewat laut risikonya lebih rendah dan biayanya pun lebih rendah karena waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Ya. Nah, ini adalah peralihan yang kemudian akhirnya peralihan itu membuat terjadinya kontak antara Cina dengan India itu lebih intensif, ya. Nah, kontak antara Cina dan India itu harus melewati Selat Malaka, ya. Nah, coba kita lihat kembali dari awal. Dari sini, ya, dari Asia Tengah, ya, dan Asia Selatan itu kemudian ke dari Asia Barat, kemudian ke Asia Selatan, yang ini di sini adalah India, ya, semenanjung Hindia. Itu kalau berlayar ke Cina, ke Asia Timur, harus melewati Selat Malaka. Ini adalah Selat Malaka, ya, jalur yang kemudian menjadi sangat aktif. Dari barat ke timur harus lewat Selat Malaka. Dari timur ke barat juga harus lewat Selat Malaka. Sehingga bandar pelabuhan yang ada di sini itu menjadi ramai. Nah, dari India
para pedagang berdagang ke Selat Malaka, kemudian nanti melanjutkan ke Cina. Dari Cina, para pedagang berlayar ke India melalui Selat Malaka, sehingga ketemu di sini, ya, bertemu di Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu dekat sekali dengan Indonesia, ya. Jadi unsur-unsur yang ada dari India maupun dari Cina itu kemudian berkumpul di Indonesia. Salah satunya adalah dari India, ya, yaitu peradaban Hindu-Buddha. Peradaban Hindu-Buddha menandai masa aksara di Indonesia. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar ya, masa pra-aksara. Jadi kalau dulu zaman manusia purba, yang kita teliti adalah alat-alatnya, ya, alat-alat kehidupannya. Karena belum ada tulisan pada waktu itu. Tapi ketika Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia, ya, kita bisa meneliti bagaimana ceritanya tentang Hindu dan Buddha itu dari tulisan-tulisan yang dibuat pada masa Hindu. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu adalah teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, nah, ada 4 teori yang mengatakan siapa sih yang bawa kebudayaan itu ke Indonesia. Ya, yang pertama adalah teori Waisya. Teori Waisya dari Enjekrom. Kemudian yang kedua ada teori Ksatria yang dikemukakan oleh 3 orang ahli, yaitu Sissingbert, Mukherjee, dan J.L. Muns. Dan yang ketiga adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leur, dan yang keempat teori arus balik dari F.D.K. Bos. Coba kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama teori Waisya. Teori Waisya mengatakan bahwa yang bawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah para pedagang, seperti yang tadi Ibu sampaikan, dari jalur darat berpindah ke jalur laut, sehingga otomatis para pedagang yang berperan penting di sini. Namun ada juga yang mengatakan teori ksatria, bukan pedagang, ya, tapi adalah para ksatria. Para ksatria itu adalah golongan bangsawan, ya, atau golongan prajurit, ya, atau golongan raja yang bawah, ya, seperti yang dikemukakan oleh Sissingbert, yang mengatakan bahwa perluasan wilayah dari India ke Indonesia itulah yang membuat kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia. Ya, kemudian Mukherjee juga mengatakan begitu, ya, bahwa golongan ksatria lah yang membawa pengaruh itu ke Indonesia. Nah, sama dengan J.L. Muns, ya. Kalau J.L. Muns mengatakan bahwa dari India itu mereka kalah perang di sana, dan mereka kemudian melarikan diri sehingga membentuk kerajaan baru di Indonesia. Ya, semuanya mengatakan bahwa yang bawa itu adalah ksatria. Ya. Yang ketiga teori yang dikemukakan oleh Van Leur. Van Leur mengatakan justru bukan Waisya, bukan pedagang, bukan ksatria, tapi adalah Brahmana. Brahmana adalah golongan pendeta. Kenapa Van Leur mengatakan seperti itu? Karena yang menguasai bahasa dan menguasai tulisan adalah golongan Brahmana. Ksatria itu katanya tidak menguasai tulisan, apalagi pedagang tidak menguasai tulisan. Yang menguasai tulisan adalah Brahmana. Jadi pasti golongan Brahmana yang masuk, karena ditemukan di Indonesia banyak sekali tulisan-tulisan mengenai perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Dan yang terakhir adalah teori dari F.D.K. Bos. F.D.K. Bos mengatakan justru bukan siapa-siapa, ya, yang membuat kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah orang Indonesianya sendiri. Jadi inisiatifnya adalah dari orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia yang kemudian berinisiatif belajar ke India dan kemudian mengembangkan ilmunya di Indonesia. Jadi menurut F.D.K. Bos ya Indonesia sendiri, ya.
gitu. Jadi ada 4 teori yang mengatakan bagaimana budaya Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerti dengan penjelasan yang singkat ini. Kita lanjutkan ya anak-anakku ya. Jadi budaya Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengenal ada budaya Hindu dan ada budaya Buddha ya di Indonesia. Dua-duanya berasal dari India, semenanjung India. Ya, yang sekarang adalah negara India. Ya. Yang pertama kita lihat di bidang pemerintahan, apa pengaruhnya yang kemudian membentuk masyarakat Indonesia? Yaitu di bidang pemerintahan adalah terbentuknya kerajaan. Dulu tidak ada masa praaksara kerajaan, tidak ada. Ya, adanya adalah kepala suku. Nah, ketika Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia, pengaruhnya adalah di Indonesia kemudian terbentuk kerajaan-kerajaan dengan pemimpinnya bukan namanya kepala suku, tapi pemimpinnya dinamakan raja. Ya, raja itu adalah titisan dari dewa, sehingga mereka itu turun-temurun diwariskan jabatannya. Tidak ada pemilihan raja, ya tidak ada. Tapi raja itu diturunkan kepada anaknya, ya turun secara turun-temurun. Nah ini adalah budaya yang diwariskan dari India, dari Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah bidang sosial. Di bidang sosial dikenalkan ada 4 jenis kasta, ya atau penggolongan masyarakat. Ya, namun memang di Indonesia ini tidak berkembang. Ya, di Indonesia tidak ada, walaupun dari Indianya ada. Ada 4 golongan yang sebenarnya awalnya adalah hanya penggolongan mata pencaharian, jadi pekerjaan aja. Kalau golongan Brahmana pekerjaannya jadi pendeta. Kalau golongan Ksatria pekerjaannya bangsawan dan prajurit atau tentara gitu ya. Kalau golongan Waisya itu pekerjaannya pedagang, petani gitu ya. Dan kalau golongan Sudra itu rakyat biasa. Ya. Yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Ya. Nah, namun pada kenyataannya penggolongan ini menjadi strata sosial. Jadi golongan yang paling tinggi adalah golongan Brahmana. Golongan kedua adalah golongan Ksatria. Di bawahnya golongan Waisya, di bawahnya lagi golongan Sudra. Jadi ini kemudian melevelkan masyarakat. Padahal sebenarnya bukan itu awalnya. Ya, yang kemudian nanti kalau di India ya, kalau kalian tahu yang membaca misalnya begitu, di India itu ada masyarakat yang kemudian membuat ini menjadi suatu apa ya, suatu pelevelan yang sangat ketat gitu ya. Misalnya golongan Brahmana ya, kalau ayahnya Brahmana, anaknya itu otomatis Brahmana, itu tidak boleh menikah dengan golongan di bawahnya. Kalau golongan Brahmana yang nikahnya harus sama golongan Brahmana lagi. Ya, atau boleh tapi hanya selevel turun. Misalnya golongan Brahmana menikah dengan golongan Ksatria atau Ksatria menikah dengan golongan Brahmana di atasnya. Tapi kalau golongan Brahmana turun menikah dengan golongan Sudra itu kalau untuk beberapa masyarakat di India itu masih diharamkan gitu. Ya, sekali lagi awalnya adalah sebenarnya hanya penggolongan mata pencaharian, tapi kemudian berkembang menjadi pelevelan masyarakat. Ya, nah ini yang kemudian tidak dilakukan, tidak diserap di Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia yang kental budaya Hindunya adalah masyarakat Bali ya, kita tahu semuanya. Nah di masyarakat Bali ini tidak ada pengkastaan kayak begini. Ya, alhamdulillah seperti itu. Nah di bidang ekonomi ya, karena ada perdagangan yang melewati Selat Malaka, otomatis di Indonesia kemudian tumbuh pelabuhan-pelabuhan atau bandar-bandar perdagangan yang besar ya, yang kemudian membuat banyak sekali hasil-hasil perdagangan atau budaya dari Hindu, dari India maupun dari Cina yang masuk ke Indonesia.
Kalau kita lihat bagaimana budaya-budaya di Indonesia yang terserap dari budaya Cina dan kemudian terserap dari budaya Hindu, ya kalian tentu semuanya bisa melihatnya. Ya, nanti kita lihat juga satu persatu. Nah, di bidang agama yang keempat tentu saja adalah dikenalkannya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Ya, agama Hindu sekali lagi dan agama Buddha berkembang di India, pertama kali muncul di India. Ya, tapi India sekarang ini banyak berkembangnya adalah agama Hindu. Sementara kalau agama Buddha justru sekarang berkembangnya di daerah Asia Timur sana ya. Kalian mungkin suka lihat film-film dari Asia Timur ya, misalnya dari Korea gitu ya. Nah, kalian suka lihat kan ada ibadah-ibadah yang kemudian kita lihat itu adalah ibadah dari masyarakat yang beragama Buddha. Sementara di Indianya sendiri nggak terlalu terlihat ya budaya Buddhanya, yang terlihat menonjol adalah budaya Hindunya saja. Di bidang kebudayaan, nah kita lihat ada beberapa hasil dari percampuran budaya antara Indonesia dengan Cina maupun dengan Hindu Buddha. Ya, kita akan fokusnya ke Hindu Buddha dulu ya, tidak ke Cinanya. Jadi bisa kita lihat dari seni bangunannya, dari seni rupa dan seni ukirnya, dan juga dari sastra dan aksaranya. Ya, kita kenal misalnya seni bangunan. Misalnya ada candi, ya. Candi di Indonesia berbeda dengan candi di India. Candi di Indonesia itu ada percampuran budaya pada masa praaksara, yaitu punden berpundak. Jadi ada trap-trapnya. Kalau kalian pernah pergi ke Candi Prambanan atau di Jogja ya, Candi Prambanan atau misalnya Candi Borobudur gitu ya di Magelang, kalian bisa lihat bahwa menuju ke candi itu harus melewati tangga, ya ada trap-trapnya. Nah, itu di India tidak ada, ya itu khas Indonesia, punden berpundak. Ya kalian coba nanti lihat lagi mata pelajaran materi tentang Hindu Buddha ya, materi tentang praaksara, ya itu ada hasil budaya masyarakat Indonesia itu punden berpundak, ya. Nah seperti ini ya, jadi ada trap-trapnya. Ada trap-trapnya, ya. Nah ini juga ada trap-trapnya. Jadi ada tangga, ada tahapan-tahapannya, begitu, ya. Nah kalau seni ukir, seni rupa, ya itu kita bisa lihat di relief candi-candi yang ada di Indonesia, ya misalnya di Candi Borobudur, ya. Kalian bisa lihat Borobudur itu adalah candi yang bergaya Buddha, ya. Kalau Prambanan kalian lihat misalnya di Yogyakarta itu candi Hindu, ya candi Hindu. Kalau di Borobudur candi Buddha. Nah cerita tentang relief di Candi Borobudur tentu saja cerita tentang Sang Buddha, tentang Buddha ya, agama Buddha. Ya. Kemudian ada sastra. Kita kenal ada cerita Mahabharata. Mungkin kalian suka nonton film India ya. Ada cerita Mahabharata, ada cerita Ramayana, gitu ya. Nah itu cerita dari India yang kemudian diadopsi oleh kita, ya, yang kemudian kita masukkan ke dalam seni wayang kulit. Seni wayang itu adanya di Indonesia, ya, itu diadaptasi dari cerita-cerita yang ada di agama Hindu dan Buddha, ya, yang kemudian nanti belakangan oleh Sunan Gunung Jati kemudian juga dipakai untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, nah kita kenal kan di sini yang namanya Punakawan ya, ceritanya ada Bagong, ada Petruk, ada Gareng, dan ada Semar. Ya, Semar sebagai pemimpinnya menggandeng 3 orang yang memiliki sifatnya masing-masing. Ya, nah, coba kalian cari ya. Apa sih itu Bagong, sifatnya kayak gimana, Petruk kayak gimana, Gareng kayak gimana, ya. Nah itu tidak ada di India, adanya di sini di Indonesia, ya. Walaupun gayanya seperti gaya orang Hindu dan Buddha orang India, ya. Itu
akibat dari akulturasi yang terjadi antara budaya Hindu, Buddha, dan budaya asli Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita lihat kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang kemudian muncul di Indonesia. Ya, ada di sini 8 kerajaan. Kerajaan Kutai, Tarumanegara. Kerajaan Kutai adanya di Kalimantan. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia. Ya, rajanya yang paling terkenal adalah Mulawarman. Ya, kemudian kerajaan Tarumanegara, Ibu singkat saja ya ini ya. Jadi tentang kerajaan nanti kalian rincinya lihat di buku catatan buku paket kalian ya. Ibu ringkas saja ya. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Jawa. Ya, rajanya yang paling terkenal adalah Purnawarman. Nah, ini raja ini mewariskan, Kutai juga sama ya, mewariskan namanya prasasti. Prasasti itu yang kemudian yang bisa kita baca, kemudian bisa kita ceritakan tentang kerajaan itu. Jadi dari prasasti yang ada itu kita bisa bercerita tentang kerajaan tersebut. Ya, nah, Raja Tarumanegara ini terkenal, Raja Purnawarman ini terkenal dengan bendungannya. Jadi teknologi tentang bendungan itu sudah ada awal kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, teknologi yang membuat pengairan ke rakyat bisa sampai jauh karena bisa menyimpan air di dalam bendungan. Kalau terlalu banyak air itu bisa dibendung supaya tidak banjir. Kalau misalnya musim kemarau, air-air yang dibendung itu kemudian dialiri ke pertanian penduduk. Ya, itu sudah teknologi yang sangat canggih gitu ya. Dipakai sampai sekarang kan ya bendungan itu ya. Kita masih punya banyak sekali bendungan ya untuk keperluan pengairan. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya. Ini adalah kerajaan Buddha ya, kerajaan Buddha yang ada di Pulau Sumatera. Ini adalah kerajaan besar. Sriwijaya bahkan kerajaannya itu ditakuti karena mereka itu berkuasa di laut ya. Ini kerajaannya maritim ya. Jadi mereka itu wilayah kekuasaannya bisa sampai ke Thailand. Di sana ada prasasti ya yang menceritakan tentang kehebatan kerajaan Sriwijaya ya. Nah, nanti kalian lihat ya paketnya, baca-baca yang banyak ya. Kemudian ada kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ya, ini kerajaan Mataram Hindu karena nanti kita juga tahu ada kerajaan Mataram Islam. Ya, jadi jangan tertukar. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Mataram Hindu. Ya, nah peninggalannya adalah Candi Borobudur. Ya, itu adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ya, kemudian ada kerajaan Medang. Ini juga di Pulau Jawa. Ya, mungkin kalian tidak terlalu familiar ya dengan kerajaan Medang ini ya, Medang Kamulan. Ya, coba kita lihat kerajaan Medang. Nah, ini yang kerajaan Mataram ini memang yang paling banyak peninggalannya ya. Jadi kerajaan Mataram ini ada dua agama, Hindu dan Buddha. Ya, nah kalau Hindunya itu peninggalannya di Dieng ya. Jadi, kalau kalian pernah datang ke sana, ya, itu, nah ini ya, kompleks Candi Dieng ya. Mungkin kalian ada yang pernah datang ke sana ya, itu Candi Arjuna ya salah satu. Kalau yang belum nanti kita pergi ke Dieng ya supaya lihat langsung ya. Nah ini kerajaan Medang itu rajanya yang terkenal adalah Kusindo ya. Dia memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Kemudian dilanjutkan dari Medang itu kemudian berkembang menjadi kerajaan rajanya yang terkenal yaitu adalah Raja Airlangga ya. Raja Airlangga di Jawa Timur
ya. Kemudian ada juga kerajaan Kediri. Ini adalah hasil pembagian dari kerajaan Medang yang waktu itu ada ada perpecahan di keluarga ya antara dua putranya ya. Setelah wafatnya Airlangga mereka rebutan sehingga kemudian kerajaannya dibagi dua ya, Jenggala dan Panjalu ya. Nah, ini adalah kerajaan Kediri, wilayah kekuasaannya ya, wilayah kekuasaannya, wilayah kerajaan Kediri ya. Luas juga ya, hampir kena ke Jawa Tengah juga ya kalau sekarang ya. Kemudian kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari di Jawa Timur ya, didirikan oleh Ken Arok. Ya, ini juga ada ceritanya. Kalau kalian nanti sempat membaca ya, lihat di YouTube boleh atau di Google ya. Itu ceritanya seru juga loh, ini tentang kerajaan Singasari ini ya. Tapi mungkin yang akan Ibu bahas di sini singkat saja. Ya, kerajaan Singasari itu peninggalannya adalah berupa kitab Pararaton, kemudian ada beberapa prasasti dan kitab Negara Kertagama. Ya, kerajaan Singasari ini adalah salah satu kerajaan yang sempat diserang oleh Cina, ya, karena dendam. Ya, utusannya dulu tuh pernah dihina oleh Raja Singasari waktu itu. Ya, mereka dendam, akhirnya nyerang ke Singasari ya, saking kerennya kerajaan Singasari diserang langsung dari Cina ya. Nah, ini kerajaan Singasari ya. Kemudian kerajaan Majapahit. Nah, ini yang mungkin yang paling kalian kenal ya, kerajaan Majapahit dengan tokoh utamanya yaitu Gajah Mada ya. Padahal beliau hanya sebagai patih ya. Patih itu adalah orang kepercayaan dari raja. Rajanya waktu itu yang sangat terkenal adalah Raja Hayam Wuruk ya. Tapi yang paling terkenal adalah patihnya, yaitu Patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang ya fenomenal ini ya. Kenal kalian semuanya ya. Jadi Patih Gajah Mada punya misi ingin menguasai Asia Tenggara. Kalau belum menguasai minimal Nusantara, dia katanya tidak akan makan buah kelapa, katanya begitu. Ya, ambisinya sangat besar ya untuk menguasai wilayah lain. Padahal kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang ada di pedalaman. Kerajaannya adalah kerajaan agraris. Kalau kita ingin menyerang kerajaan lain, yang harus kuat adalah maritimnya. Makanya Sriwijaya itu kuat dan bisa menguasai wilayah lain. Karena apa? Karena dia kerajaan maritim. Jadi lewat laut itu lebih gampang daripada lewat darat. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kerajaan Majapahit ini punya ambisi yang besar dan kemudian sempat menjadi besar ya. Rajanya Hayam Wuruk untuk supaya rakyatnya tidak merasa menjadi warga negara kelas 2 gitu ya, atau yang diistimewakan, dia menganut dua agama sekaligus. Raja Hayam Wuruk itu beragama Hindu dan juga beragama Buddha. Jadi kalau rakyatnya agamanya Hindu, ya berarti ada di bawah naungan raja. Yang beragama Buddha pun merasanya seperti itu karena rajanya juga beragama Buddha. Jadi dia agamanya dua, ya, istimewa ya. Nah, ini adalah wilayah yang berhasil dikuasai oleh kerajaan Majapahit ya, oleh Patih Gajah Mada. Kalian juga mungkin pernah mendengar ada perang Bubat ya, cerita tentang Dyah Pitaloka dari Jawa Barat ya, yang ingin dipersunting oleh Hayam Wuruk dengan siasat dari Gajah Mada ya, itu ramai juga ya. Baca ya, baca tentang sejarah itu menyenangkan ya, dan itu adalah pelajaran untuk kita di masa sekarang dan masa yang akan. Kalau baik jangan sampai kalau baik kita ambil ya, kita laksanakan, kita buat lebih baik lagi. Kalau tidak baik kita tinggalkan ya, dan hapus ya, jangan sampai kita ikuti ya. Nah, beberapa peninggalan dari masa Hindu Buddha yang ada di Indonesia kita bisa lihat satu persatu ya, yaitu yang pertama adalah candi. Nah,
Ya, kalau ini adalah candi Hindu, ya, karena bentuknya dia ramping ke atas. Kalau candi Buddha dia melebar ke samping, ya, seperti candi Borobudur. Ya. Kalau stupa itu adalah patung, stupa itu. Ya. Kemudian ada gapura. Jadi kalau dulu masuk ke dalam sebuah kerajaan itu pintu gerbangnya adalah berupa gapura. Nah, sampai sekarang juga kita masih lihat ya, di beberapa tempat, khususnya di Cirebon juga kita masih bisa lihat. Jadi kalau mau masuk ke suatu tempat itu ada gapuranya. Nah, itu adalah salah satu peninggalan dulunya dari budaya Hindu-Buddha. Ya. Kemudian ada petirtaan. Ini biasanya adalah tempat bertapa gitu ya, mencari ilham gitu ya. Biasanya juga ini petirtaan ini adalah tempat-tempat yang airnya katanya suci. Jadi kalau misalnya kita mandi di situ, katanya bisa mensucikan badan kita gitu dari dosa-dosa dan seterusnya. Ya, sampai sekarang ini masih dipercaya oleh beberapa masyarakat kita. Jadi mereka kalau misalnya nanti nih biasanya mau Ramadan ya, petirtaan itu banyak sekali dikunjungi untuk mereka itu katanya berbersih sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, dulunya ketika Hindu-Buddha seperti itu. Jadi kadang-kadang diambil airnya, gitu, dibawa pulang, itu bisa jadi kalau misalnya diminum itu membersihkan badan kita dari penyakit dan seterusnya. Ya. Kemudian ada patung ya, atau stupa atau arca. Ya, ini banyak sekali patung peninggalan Hindu-Buddha. Hampir semua raja-raja itu dibuatkan patung. Ya. Dibuatkan patungnya. Kemudian relief ini ukiran di batu. Ini menceritakan apa yang terjadi di masyarakat itu. Ya, jadi relief nanti dibaringin dengan tulisan sehingga kemudian kita interpretasi, oh kehidupan masyarakat pada masa ini seperti apa. Kalau misalnya digambarkan seperti ini berarti apa, gitu. Ya. Jadi bisa membaca dari relief, ya. Kemudian ada juga prasasti. Nah, prasasti itu bertuliskan, ini tulisannya, ya, dengan huruf Sanskerta, bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Ini, nah kita adopsi di Jawa itu ada Hanacaraka, ya, Honocoroko. Gitu. Di Cirebon mungkin ada bahasa Cirebon ya. Ibu nggak perlu paham itu. Hanacaraka, itu bahasanya diambil dari sini hurufnya. Ya, nah ini adalah prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten itu adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ya di Bogor. Ya, ini adalah telapak kaki rajanya, Raja Purnawarman, rajanya yang terkenal. Ya. Kemudian ada kitab, nah kitab-kitab ya, ini dari pelepah daun ini. Sebenarnya tulisannya bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa ya. Kitab-kitab misalnya seperti tadi disampaikan, ada kitab Negara Kertagama, ada kitab Pararaton ya. Itu adalah beberapa kitab yang terkenal ya. Istilah Bhinneka Tunggal Ika juga diambilnya dari kitab ya, Negara Kertagama. Ya. Nah, sampailah kita di akhir materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang sudah dialami oleh nenek moyang kita hendaknya kita jadikan pelajaran ya. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, jadi apa yang terjadi pada nenek moyang kita ini bukan omong kosong, bukan dongeng, ya, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi. Ya, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu supaya kita menjadi orang dan kaum yang lebih baik di masa ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, demikian barangkali penjelasan Ibu mengenai materi berkembangnya kehidupan masa Hindu-Buddha. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Jangan lupa sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk kesehatan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.